Tentu saja dengan variasi acara yang berbeda-beda. Kita bisa mengadakan teatrikal, tari, puisi, dan seluruh hal bisa kita lakukan dengan keadaan yang seperti ini. Terima kasih sekali lagi pada PMK Kosgoro sudah mendesain acara ini sangat baik. Tapi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kita saling mengenal. Ini pasti banyak yang tidak mengenal saya. Yang mengenal ya generasi saya pasti mengenal saya, tapi yang muda-muda pasti belum mengenal saya. Nama saya Sarmuji, saya berasal dari Surabaya. Saya masuk di Golkar tahun 2003 kalau nggak salah. Saya masuk di cucunya Golkar, jadi saya tidak dalam kepengurusan Partai Golkar DPP waktu itu. Jadi ada Golkar punya sayap, anggaplah sayap itu adalah Pak Fat. Pak Fat didampingi Pak Mustafa Raja, ini dahsyat. Ayo ngarani. Ini baru mulai Pak Mustafa Raja. Pak Mustafa Raja ini saya lihat di daftar sudah tidak terdaftar sebagai calon tenaga ahli, katanya mau jadi komisaris. Saya lanjutkan, saya masuk di Golkar kira-kira tahun 2003 dan saya bukan pengurus DPP Partai Golkar. Waktu itu AMPG ada AMPG, anggap saja AMPG anaknya Golkar, anggap saja begitu. Tapi saya tidak masuk di struktur PP AMPG juga, Pak Ilham. Jadi waktu itu AMPG membentuk namanya Balitbang AMPG. Saya menjadi salah satu pengurusnya dari wakil sekretaris. Jadi kira-kira saya masuk di cucunya Golkar. Jadi betul-betul sangat dari bawah, dan saya harapkan pemuda-pemuda sekarang juga kira-kira mampu menapaki sesuatu bisa berasal dari bawah. Lalu setelah itu saya masuk AMPI, kira-kira sama ini, sekuensinya sama, AMPI dan MPG saya sama, masuk di departemen zamannya Bang Andi Akbar Laluasa. Saya bukan siapa-siapa di Golkar, saya tidak punya cantolan satu pun di Golkar. Jadi kira-kira saya ini sebenarnya adalah Ronin. Kalau teman-teman baca kisah samurai Jepang, saya adalah samurai tak bertuan. Ronin. Jadi tidak punya tuan, saya tidak punya cantolan, tidak punya kecuali memang orang yang saya anggap saya figurkan untuk bisa menjadi role model bagi perjalanan karir saya di Partai Golkar. Saya anak orang yang sangat biasa, bahkan orang tua saya dua-duanya nggak lulus SD. Jadi ayah saya kelas 2 SR, ibu saya kelas 4 SD. Jadi saya lumayan lah kalau sekarang S2 udah saya anggap lebih dari ekspektasi orang tua saya. Jadi berdasarkan perjalanan itu, kira-kira teman-teman bisa bayangkan apa yang bisa saya tapaki di Golkar pasti bukan merupakan hal yang mudah. Saya tidak bicara teori, saya berbagi kisah saja. Barangkali kisah ini bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini masih usianya lebih muda dari saya. Kenapa kita bisa eksis di Golkar? Di Golkar tentu saja orangnya hebat-hebat. Luar biasa, Golkar itu terkenal sebagai partai yang kualitas sumber daya manusianya luar biasa. Bukan hanya sumber daya manusia, sumber dananya itu luar biasa. Beneran ini. Jadi kalau adik-adik cari di partai yang lain, orang yang punya harta di atas 100 miliar, mungkin 1 dari 10, kalau beruntung bisa dapat sudah bagus. Tapi di Golkar, kira-kira 9 dari 10 orang memiliki harta di atas 100 miliar. Kira-kira gambarannya begitu, kira-kira ekstrimnya begitu. Jadi bukan hanya sumber daya manusianya yang hebat, tetapi kapasitas pendanaannya juga hebat luar biasa. Saya masuk menjadi anggota DPR bukan pada saat sistem nomor urut. Jadi bukan pada saat partai memberikan privilege nomor urut. Tapi saya masuk menjadi anggota DPR pada saat sistem proporsional terbuka, di mana perlombaan untuk mencari suara itu dahsyat luar biasa, termasuk dalam kesiapan logistik. Padahal kalau lihat background saya tadi sudah bisa dibayangkan kira-kira
Apakah saya memiliki sumber dana yang sangat besar pada waktu mencalonkan diri menjadi anggota DPR waktu itu, teman-teman bisa tebak sendiri. Nah, tetapi apa yang kira-kira bisa diambil dari situ? Kenapa ada orang yang bisa eksis dalam segala keterbatasan? Kenapa ada orang yang justru tidak eksis dalam segala kelimpahannya? Saya ingin berbagi kisah sekali lagi. Saya menjadi pengurus yang tadi saya katakan cucunya Partai Golkar, tetapi saya setiap kepanitiaan selalu masuk panitia. Dan seingat saya, selama masuk panitia menjadi steering komite kecuali sekali saja. Jadi, berpuluh-puluh kali saya sejak pertama kali menjadi panitia selalu menjadi steering komite yang tugasnya itu adalah memikirkan materi, termasuk beberapa materi kongres itu saya terlibat, materi munas itu saya terlibat dalam penyusunannya, baik mendesain program umum maupun hal-hal yang lain berkaitan dengan ADRT. Saya terlibat dalam beberapa kali munas Partai Golkar. Nah, itu artinya kalau saya masuk dalam selalu menjadi steering komite, bisa dibayangkan pasti ada sesuatu, ada branding yang saya buat. Kenapa orang selalu tunjuk saya menjadi steering komite? Nah, jadi karena saya selalu urusannya ketik mengetik, mendesain, mengetik, lalu menjadi koordinator staf ahli fraksi. Artinya ada sesuatu yang orang percayakan kepada saya. Dalam konteks itu, saya ingin sampaikan pada teman-teman yang muda ini. Kalau ada dua pilihan untuk berkuasa, ya. Kalau ada dua pilihan untuk meniti karir, sering kita ada ungkapan, kekuasaan harus direbut. Kan sering kekuasaan tidak pernah diberikan secara sukarela, harus kita rebut. Seringkali kita dimotivasi begitu. Tapi bagi saya, bukan kekuasaan yang harus direbut, tapi kepercayaanlah yang harus kita rebut. Kita tidak akan pernah bisa merebut kekuasaan dari para senior kita, apalagi di era sekarang ya. Kalau waktu itu, kalau zaman generasi-generasi sebelum kita, tidak pernah ada pertanyaan